Di sebuah bengkel kecil di sudut kota Bogor, terdapat seorang pria yang dengan tekun memahat sepotong besi menjadi sebuah karya seni yang penuh makna, yaitu Abah Wahyu, seorang pengrajin kujang yang telah mengabdikan hidupnya untuk melestarikan warisan budaya Sunda. Menyadari bahwa setiap pukulan palu yang ia lakukan adalah upaya untuk menjaga identitas budaya yang semakin terkikis oleh zaman. Abah Wahyu memulai perjalanannya sebagai pengrajin kujang sejak tahun 1995 dipicu oleh ketertarikannya yang mendalam terhadap budaya dan sejarah Sunda. Baginya kujang bukan sekedar senjata tradisional, tetapi simbol identitas diri, pusaka yang menghubungkan pemiliknya dengan akar sejarah dan budaya leluhurnya. Dengan ketekunan yang luar biasa, Abah Wahyu mempelajari seni pembuatan kujang secara otodidak, menggali informasi dari berbagai sumber seperti museum dan pengrajin lain di daerah Sukabumi dan Bandung Selatan. Kali ini saya berkesempatan mewawancarai anak dari Abah Wahyu, yaitu Mas Abi. Yang menginspirasi Abah Wahyu untuk memulai membuat kujang ini, awalnya memang ketertarikan terhadap budaya, kemudian terkait kesundaan. Jadi mulai tahun 1995 itu sudah mulai nempak kujang sampai dikomersilkan tahun 2005. Itu yang menginspirasi, jadi ketertarikan terhadap budaya, kemudian kesundaan, terus kemudian terkait sejarah terkait kujang, karena pada saat itu tidak semua banyak yang tahu tentang kujang. Untuk belajar, sebetulnya dari catatan Abah Wahyu itu beliau secara otodidak belajar terkait kujang segala macam, mengumpulkan bukti-bukti empiris atau sejarah yang ada di museum-museum, kemudian temuan-temuan dari orang-orang lokal. Untuk menempanya sendiri otodidak, itu banyak belajar terhadap penempa-penempa, khususnya daerah Sukabumi, Cianjur Selatan, kemudian Bandung Selatan. Jadi pembuatannya sampai saat ini otodidak. Setiap kujang yang dihasilkan oleh Abah Wahyu memiliki cerita dan makna yang mendalam. Proses pembuatannya tidak hanya sekedar membentuk besi menjadi senjata, tetapi juga melibatkan penyesuaian dengan data diri pemiliknya, seperti nama dan tanggal lahir. Abah Wahyu menjelaskan bahwa proses pembuatan kujang dimulai dengan pemilihan bahan yang berkualitas, biasanya besi bajak. Bahan ini kemudian ditempal hingga mencapai bentuk yang diinginkan. Setiap tahapannya dilakukan dengan penuh ketelitian untuk memastikan kujang yang dihasilkan memiliki kualitas yang unggul dan autentik. Namun, menjaga keberlangsungan usaha pembuatan kujang di tengah gempuran modernisasi bukanlah perkara yang mudah. Abah Wahyu menyadari bahwa di era teknologi ini banyak orang, terutama generasi muda, yang kurang memahami nilai budaya yang terkandung dalam kujang. Tahapan-tahapan dalam membuat kujang itu, khususnya kujang pusaka, memang sampai saat ini kita masih pakai aturan atau tetekon pada zaman dulu, dan itu baku dan tercatat dalam pantun ukur. Nah, itu yang masih kita pegang, terutama dalam hal tahapan-tahapan untuk membuat kujang. Seperti jika ada seseorang yang membuat kujang, kita harus tahu data diri beliau, kan? Seperti namanya, kemudian tanggal lahir, dan segala macam. Kalau kita memakai bahan-bahan baja, kemudian kita lebur atau kita tempa sehingga terbentuklah bentuk seperti kujang yang diinginkan. Nah, di situ ada mata. Nah, ini data-data diri dan sejarah seseorang itu kita kaitkan dengan pembuatan kujang. Banyak jenis-jenis kujang yang berkaitan dengan pribadinya masing-masing. Jadi untuk kujang pusaka sendiri kita tidak sembarangan untuk membuat, gitu ya, asal jadi aja, tapi memang khusus. Persaingan dari produk-produk luar negeri yang menggunakan teknologi canggih juga menjadi tantangan sendiri. Meskipun demikian, Abah Wahyu tetap bertekad untuk terus berinovasi dan beradaptasi agar kujang tetap relevan di era modern ini. Ia yakin bahwa dengan memadukan teknologi dan tradisi, kujang dapat tetap menjadi simbol kebanggaan budaya Sunda.
Abah Wahyu tidak hanya melihat kujang sebagai sebuah artefak budaya, tetapi juga sebagai jembatan antara masa lalu dan masa depan. Ia berharap bahwa melalui upayanya generasi mendatang akan tetap menghargai dan melestarikan warisan budaya ini. Kujang ini faktanya itu sudah ada sejak Bogor belum ada, bahkan sejak zaman kerajaan Sunda. Jadi secara historis kujang ini merupakan suatu ciri dari Jati Sunda. Suatu rapat, kemudian kujang ini dihakikan, dan yang dihakikan adalah kujang yang tercatat dalam Pantun Bogor, yaitu ada 6 jenis. Ada kujang naga, kujang bangkong, kujang badak, kujang ciung, terus kujang jago, udah gitu kujang kuntul. Ini 6 jenis ini merupakan ciri-ciri khusus, dan ada bersumber. Satu di Pantun Bogor, kemudian banyak ditemukan di museum-museum seperti Museum Besar Kulun, Persipohan Cirebon, Sini Paduga. Dengan dedikasi yang tak tergoyahkan, Abah Wahyu terus memahat kujang demi kujang, menjaga api warisan budaya Sunda tetap menyala. Di tengah derasnya arus modernisasi, kujang menjadi simbol kekuatan dan identitas, mengingatkan kita bahwa sejarah dan budaya adalah akar yang tak boleh kita lupakan. Tentunya di zaman modern ini banyak sejarah, banyak pengetahuan, banyak teknologi yang serba baru, serba modern. Makanya lambat laun kujang ini pun tergerus oleh zaman. Karena kita sendiri gitu ya, sebagai masyarakat, banyak juga yang belum mengetahui, bahkan tidak peduli terhadap budaya, khususnya kujang ini. Jadi memang persoalan yang begitu berat, bahkan anak-anak muda pun kadang tidak tahu apa itu kujang. Itu yang menjadi ironi pada hari ini. Tapi kita konsisten sejak tahun 2005 sampai hari ini terus mensosialisasikan tentang kujang, kemudian terus memberitakan tentang kujang, bahkan menjaga akan kesenian juga kekhasan kujang tersebut. Kisah Abah Wahyu dan kujangnya adalah contoh nyata bagaimana warisan budaya dapat bertahan dan berkembang di tengah perubahan zaman. Melalui tangan-tangan terampil para pengrajin seperti Abah Wahyu, kujang Pajajaran terus hidup dan menjadi saksi bisu perjalanan panjang budaya Sunda yang kaya dan penuh makna. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.